Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa, salam kenal para sahabat Kahor dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Sobat, pernahkah kalian membayangkan berada di sebuah tempat paling sunyi di tengah malam, jauh dari keramaian kota, dan satu-satunya tumpuan kalian untuk pulang tiba-tiba mati total? Tahun 2009, di sebuah jalur yang membelah keheningan Setra Batu Bulan di Bali, saya akan mempelajari satu hal, bahwa logika manusia tidak selalu berlaku di tanah para leluhur. Di tengah tangki bensin yang mengering dan kepungan ratusan makhluk tak kasat mata yang tak terlihat, membuat bisikan dingin mampir di telinga, menanyakan tujuan kami di sana. Ini bukan sekedar cerita horor. Ini adalah saksi bisu perjalanan nyawa yang tertolong oleh kekuatan yang tak masuk akal. Sebut saja namaku Sadi, dan ini adalah malam paling panjang dalam hidup saya. Kejadian yang akan saya ceritakan ini adalah pengalaman pribadi yang benar-benar saya alami pada tahun 2009 silam. Saat itu, saya tinggal di Denpasar, Bali. Namun, kisah misteri ini bermula ketika saya berkunjung ke daerah Batu Bulan, Gianyar. Semua berawal dari sebuah ajakan sederhana. Seorang teman kuliah saya yang asli Gianyar, namanya Putu, menghubungi saya sore itu. Sadi, mampir ke rumah yuk, di Gianyar, mumpung lagi santai. Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi, ajak Putu melalui telepon. Saya melihat jam dinding, karena siang itu jadwal saya sangat padat dengan berbagai kegiatan. Saya tidak bisa langsung berangkat. Waduh Put, kalau sekarang belum bisa. Saya masih ada urusan. Gimana kalau nanti malam sekitar jam 7 saya baru ke sana? Tanyaku kepada dia. Oh, boleh, santai saja. Saya tunggu ya di rumah, jawab Putu ramah. Malam pun tiba. Sekitar pukul 6:30, saya bersiap-siap. Namun, sialnya, saat saya mengecek tangki motor, bensinnya benar-benar tiris. Dompet saya pun sedang tipis-tipisnya. Tidak ada uang tunai sama sekali untuk mengisi bensin. Dalam kebingungan itu, datanglah Dwi, teman adik saya, berkunjung ke kos. Dia membawa motor Honda Vario. Entah kenapa, mata saya langsung tertuju pada motor itu. Kelak, gara-gara motor inilah saya akan mengalami kejadian mistis yang tak terlupakan. Saya melirik ke arah jarum indikator bensin motor Vario milik Dwi. Jarumnya mengarah ke atas, yang dalam pikiran saya berarti tangkinya penuh atau full. Dwi, boleh saya pinjam motornya sebentar? Ini mau ke rumah teman di Gianyar. Motor saya bensinnya habis, kata saya meminta tolong. Oh, pakai saja beli Sadi, jawab santai. Mendengar saya mau berangkat ke Gianyar, adik saya yang bernama Gede tiba-tiba menyahut dari dalam kamar. Ikut dong bang, saya juga penat di kos terus. Mau ikut jalan-jalan cari angin, katanya sambil nyengir. Akhirnya kami berangkat bertiga menuju Gianyar menggunakan 2 motor. Saya membonceng Dwi menggunakan motor Varionya, sedangkan Gede menyetir motor satunya lagi sendirian.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 sampai 35 km, akhirnya kami sampai di rumah Putu tepat pukul 7:30 malam. Suasana rumah Putu sangat nyaman, khas pedesaan Gianyar yang tenang. "Wah, akhirnya sampai juga. Ayo masuk, masuk," sambut Putu dengan hangat. Kami pun duduk di teras samping rumah. Putu menyuguhkan kopi hitam panas dan beberapa camilan. Kami mulai bercerita banyak hal, mulai dari urusan kampus, hobi, hingga bercanda tak tentu arah. Obrolan kami sangat seru, mengalir begitu saja tanpa henti. "Sadi, kamu ingat tidak dosen yang waktu itu?" Putu mulai bercerita panjang lebar, dan kami semua tertawa terbahak-bahak. Saking asyiknya mengobrol dan ngalor ngidul, kami sama sekali tidak mempedulikan waktu. Suasana desa yang tadinya masih ada suara kendaraan lewat, perlahan-lahan berubah menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari kejauhan. Tiba-tiba saya melirik jam tangan. Saya tersentak. "Aduh, Put, ternyata sudah hampir jam 12 malam." Seru saya kaget. Gede dan Dwi pun ikut melihat jam tangan mereka. Mereka merasa tidak enak karena sudah terlalu larut bertamu di rumah orang. Apalagi di daerah yang masih memegang teguh tata krama seperti di desa ini. "Waduh, iya ya, maaf ya Put, kami sampai lupa waktu. Kami pamit pulang sekarang ya. Nggak enak, sudah malam banget," ujar saya sambil berdiri. "Oh iya ya, tidak apa-apa, hati-hati di jalan ya. Jam begini jalur di Batu Bulan sudah sangat sepi," pesan Putu dengan nada yang sedikit berbeda, seolah memberi peringatan tersirat. Kami pun berpamitan. Kami tidak tahu bahwa perjalanan pulang menuju Denpasar di tengah malam itu akan menjadi perjalanan paling panjang dan mencekam dalam hidup kami. Pas sekitar pukul jam 12 malam, kami kembali ke Denpasar. Namun, karena perut terasa lapar, kami tidak langsung tancap gas pulang. Kami berkeliling sebentar di pusat kota Gianyar, berharap menemukan penjual nasi jinggo atau warung yang masih buka. Saya cukup terkejut melihat suasana malam itu. Ternyata kota Gianyar pada jam 12 malam sudah seperti kota mati, sunyi dan senyap. Tidak ada aktivitas sama sekali. Sangat kontras dengan Denpasar yang seolah tidak pernah tidur selama 24 jam. "Sepi banget ya, Di. Beda banget sama di Denpasar. Jam segini biasanya masih ramai orang nongkrong," kata saya pada adik saya si Gede. "Iya, Bli. Di sini kalau sudah jam segini orang-orang sudah masuk rumah semua. Ya sudah, kita cari makan di arah pulang saja. Siapa tahu ada yang buka di jalan," jawab Gede. Akhirnya kami pun beranjak meninggalkan pusat kota Gianyar. Belum ada 500 meter kami berkendara. Setelah mencari makan, saya mulai merasakan ada yang aneh dengan motor Honda Vario yang saya kendarai bersama Dwi. Gasnya terasa kosong. Motor mulai tersendat-sendat. Suara mesinnya tidak stabil. Dan benar saja, hanya dalam hitungan detik, mesin motor itu mati total. Kami terpaksa menepi di pinggir jalan yang gelap. Saya langsung melirik ke arah speedometer. Jarum bensinnya masih menunjuk ke arah atas. "Loh, kok mati sih? Padahal jarum bensinnya masih di atas. Harusnya akan penuh," gumam saya bingung.
Dwi turun dari boncengan dengan wajah heran. Saya mencoba menstarter motor berkali-kali, tapi tetap tidak ada tanda-tanda mesin akan menyala. Penasaran, saya membuka jok motor dan membuka tutup tangki bensinnya. Saya goyang-goyangkan motor, dan jantung saya terasa copot. Kosong, Dwi. Bensinnya benar-benar habis. Seru saya tidak percaya. Saya kembali melihat jarum bensin di speedometer, dan seketika itu saya mengumpat dalam hati. Aduh, saya baru tahu kalau indikator bensin Honda Vario ini beda. Kalau jarumnya di atas itu artinya habis, dan kalau bawah baru penuh. Aduh, batinku. Saya benar-benar merasa bodoh karena terbiasa dengan motor bebek yang indikatornya terbalik. Ternyata, sedari tadi saya tertipu oleh jarum bensin itu sendiri. Di tengah malam yang larut itu, di pinggiran kota Gianyar, mustahil menemukan penjual bensin eceran, apalagi SPBU yang buka 24 jam. Kami tidak punya pilihan lain. Gimana ini beli? Masa kita dorong sampai Denpasar? Tanya Gede khawatir. Ya, nggak mungkin lah kalau didorong. Jauh banget. Kita tarik saja, Dwi. Kamu pegang tangan Gede ya. Saya yang kendalikan motor Vario ini. Perintah saya. Metodenya adalah tarik tangan. Gede mengendarai motornya. Lalu Dwi yang saya bonceng memegang tangan Gede dengan erat sebagai penghubung agar motor Vario kami bisa ikut berjalan. Kami melaju perlahan menembus dinginnya angin malam. Setelah menempuh belasan kilometer dengan cara yang sangat melelahkan itu, otot tangan Dwi mulai terasa kaku. Aduh Bli, tangan saya pegal banget ini. Sudah nggak kuat tarik terus. Keluh Dwi dengan napas terengah. Tahan sedikit lagi, Wi. Nanti kita cari tempat buat berhenti sebentar, kata saya menyemangati. Meski saya sendiri juga merasa was-was. Sampailah kami di daerah yang bernama Batu Bulan. Di tahun 2009, daerah ini terkenal sangat sepi jika sudah lewat tengah malam. Suasananya benar-benar mencekam. Di sepanjang jalan, hampir tidak ada rumah penduduk yang terlihat dari pinggir jalan raya. Yang ada hanyalah semak-semak tinggi di kanan dan kiri jalan yang rimbun. Tidak ada satupun lampu penerangan jalan yang menyala. Semuanya gelap gulita, hanya dibantu oleh cahaya lampu motor gede yang seadanya. Saking sepinya, suara jangkrik pun terdengar sangat keras, seolah mengejek kami yang sedang kesulitan. Tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Hanya kami bertiga di jalanan yang terasa tak berujung itu. Saya melirik wajah Dwi. Dia tampak sangat tersiksa menahan beban motor kami. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dalam hati, saya mulai memutar otak. Jika Dwi terus memaksakan diri, bisa-bisa dia cedera atau kami malah jatuh. Deh, berhenti dulu sebentar di depan, kata saya pelan. Saya berpikir kalau Dwi berboncengan dengan Gede, lalu dia menarik saya yang sendirian di motor Vario, mungkin bebannya akan lebih ringan, karena dia tidak perlu memikul beban tubuh saya juga. Namun, di tengah kesunyian Batu Bulan yang terasa berat ini, pikiran-pikiran aneh mulai muncul di kepala saya. Saat saya berniat menarik rem untuk berhenti dan menukar posisi boncengan, tiba-tiba sekujur tubuh saya bereaksi dengan hebat. Bulu kudus saya berdiri tegak, seperti baru saja tersengat aliran listrik.
Suasana yang tadinya dingin mendadak terasa panas menyengat di kulit. Namun, di saat yang sama, ada hawa dingin yang menusuk tulang belakang saya. Saya mencoba menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari tahu di mana kami berada. Di bawah remang cahaya lampu motor yang terbatas, saya melihat sebuah papan kayu besar yang sudah agak kusam. Di sana tertulis satu kata dalam aksara Bali dan Latin, Setra. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Setra berarti kuburan desa. Saya langsung teringat cerita teman saya tentang sebuah makam yang sangat luas dan angker di daerah Batu Bulan. Konon, kuburan ini begitu luas sampai dibelah oleh jalan raya utama. Salah satu cirinya adalah jalanan yang menanjak dan menurun tepat di area pemakaman tersebut. Dan saat itu, kami sedang berada tepat di titik tengahnya. Saya tidak ingin berlama-lama di sana. Pikiran saya sudah terpenuhi bayangan makhluk gaib yang bisa saja muncul kapan saja. Dengan suara bergetar, saya mencoba memberi kode kepada Gede agar terus berjalan. De, jangan berhenti di sini, di sana saja, kata saya sambil menunjuk ke arah kegelapan di depan. Sayangnya Gede tidak peka. Dia belum sadar kalau kami sedang berada di tengah-tengah rumah bagi mereka yang sudah tiada. Berbeda dengan Dwi, dia sudah gemetaran di belakang saya. Dia tahu persis di mana kami berada. Jadi nggak tukar boncengan? Tanganku sudah mati rasa ini, Bli. Tanya Gede dengan nada santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah, di sana saja, bentak saya sambil melotot ke kanan dan ke kiri, mencoba memberinya isyarat lewat tatapan mata. Dwi semakin ketakutan. Dia memegang pinggang saya dengan sangat erat. Kuku-kukunya hampir menancap di jaket saya. Dia menyembunyikan wajahnya di punggung saya, tidak berani melihat ke depan. Ah, sudah di sini sajalah. Kenapa sih? Repot kalau harus jalan lagi, sahut Gede mulai sewot. Saya bilang di sana saja ya, di sana. Sialan kamu, nurut saja kenapa? Teriak saya mulai emosi karena rasa takut yang memuncak. Dwi mulai terisak pelan. Tubuhnya menggigil hebat, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan yang belum tertangkap oleh mata saya. Ah, udahlah di sini saja. Kenapa sih Bli Sadi ini marah-marah terus? Gede masih bersikeras. Karena sudah tidak tahan dengan kepalanya yang keras, saya akhirnya menyerah dengan kesal. Udah deh, terserah kamu saja. Berhenti kalau mau berhenti, kataku. Begitu motor Gede berhenti sempurna, mesinnya pun mati. Sunyi, benar-benar sunyi yang mematikan. Bayangkan, jam 12 malam lewat, di tengah hutan kuburan paling angker, tanpa ada satupun lampu jalan, hanya kegelapan pekat yang mengepung kami. Gede mulai menoleh ke kanan dan ke kiri. Matanya menyisir pepohonan Kamboja dan gundukan tanah di balik semak. Tiba-tiba suaranya berubah datar. Bli, di sini serem juga ya, ucapnya enteng. Dan tanpa aba-aba, seolah baru saja melihat malaikat maut, Gede langsung menstarter motornya. Dia tancap gas sekencang-kencangnya, meninggalkan saya dan Dwi yang mematung di atas motor Vario yang mati total. Hei, Gede! Aduh, adik sialan! Woi, jangan tinggalin saya! Hei! Teriak saya sekuat tenaga.
Namun bayangan lampu belakang motornya menghilang dengan cepat ditelan kegelapan. Hening kembali menyergap. Saya dan Dwi terpaku di tengah jalan. Dalam ketakutan yang amat sangat, saya memberanikan diri melirik ke arah belakang melalui bahu saya. Darah saya serasa membeku. Sekitar 5 meter di belakang motor kami, berdiri sesosok wanita berpakaian putih lusuh. Wajahnya sangat pucat, dengan rambut berantakan yang menutupi sebagian mukanya yang layu. Dia berdiri diam, menatap ke arah kami dengan tatapan yang kosong namun menusuk. Antara marah karena ditinggal adik sendiri dan ketakutan setengah mati, mulut saya mulai mengeluarkan kata-kata kasar secara refleks. "Ah, asem!" Umpat saya sambil memalingkan muka ke depan, tak berani menatap sosok itu lebih lama. Dwi sudah menangis sejadi-jadinya di belakang. Dia memeluk saya begitu erat sampai saya sulit bernapas. Tangan saya gemetar hebat saat mencoba menstarter motor Vario itu berulang kali, berharap ada keajaiban bensin yang tersisa di karburator. Mesin tetap tidak mau menyala. Penasaran sekaligus ngeri, saya kembali menoleh ke belakang untuk memastikan posisi makhluk itu. Dan jantung saya hampir copot. Sosok wanita itu sekarang sudah berdiri tepat di belakang motor saya. Begitu dekat, hingga saya bisa merasakan aura dingin yang amat sangat keluar dari tubuhnya yang pucat. "Ah, shit!" teriak saya lagi, hampir menangis karena tertekan oleh rasa takut yang luar biasa. Wanita itu hanya diam, berdiri kaku, dengan tatapan dinginnya yang mengerikan, seolah-olah sedang menunggu kami untuk melakukan kesalahan sedikit saja. Di tengah kepungan rasa takut yang luar biasa, dengan sosok wanita pucat yang seolah nafas dinginnya hampir menyentuh tengkuk saya, keajaiban terjadi. Jari saya yang gemetar terus menekan tombol starter tanpa harapan besar. Namun tiba-tiba, mesin motor Vario itu menderu kencang. Secara logika, motor yang bensinnya benar-benar kering tidak mungkin bisa menyala. Apalagi hanya dengan sekali tekan. Tapi saat itu, saya tidak peduli lagi pada hukum fisika. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa memikirkan Dwi yang hampir jatuh karena kaget, saya langsung membetot gas sedalam-dalamnya. "Pegangan yang erat, Wi!" teriak saya histeris. Kami melesat membelah kegelapan setra batu bulan. Di dalam hati, kemarahan saya pada Gede meluap-luap. Kurang ajar kamu, Gede. Kalau saya ketemu nanti, saya cincang kamu karena tega meninggalkan kami di tempat seperti ini. Umpat saya dalam hati sambil terus memacu motor. Setelah memacu motor selama beberapa kilometer dan memastikan kami sudah benar-benar keluar dari kawasan makam yang mengerikan itu, saya melihat lampu motor Gede berkedip di pinggir jalan. Dia sedang menunggu kami dengan wajah pucat pasi. Begitu saya mengerem dan berhenti di depannya, motor Vario yang saya kendarai langsung mati total. Blup, blup, blup. Seolah-olah tenaga tambahan yang tadi menghidupkannya tiba-tiba ditarik kembali. Motor itu kini benar-benar tidak bisa dihidupkan lagi. Gede langsung berlari ke arah saya. Dia hampir bersujud di kaki saya sambil memegangi tangan saya erat-erat.
Bli, maafin saya Bli, sumpah Bli, saya tadi takut sekali Bli. Begitu saya lihat ke arah semak-semak, perasaan saya nggak enak dan kaki saya langsung refleks tancap gas. Maafin saya Bli, maaf. Rintih gede dengan suara hampir menangis. Saya yang tadinya ingin marah besar, mendadak lemas melihat wajah adik saya yang ketakutan setengah mati. Kami semua gemetaran di pinggir jalan yang mulai agak terang. Namun, pengakuan yang paling mengejutkan justru datang dari Dwi. Selama perjalanan tadi, dia hanya diam dan menangis. Setelah nafasnya mulai teratur, dia menatap saya dengan mata sembab. Bli Sadi, sebenarnya yang tadi itu bukan cuma satu, kata Dwi pelan. Maksudmu apa, Wi? Tanya saya bingung. Kuntilanak yang Bli lihat di belakang itu cuma salah satunya. Di sekeliling kita tadi ramai sekali. Ada yang kecil, ada yang sangat besar, ada yang wajahnya cantik, tapi banyak yang mukanya hancur berantakan. Kita itu seperti sedang dikerumuni di tengah pasar, Bli, cerita Dwi dengan suara bergetar. Dwi kemudian menjelaskan bahwa mesin motor bisa menyala karena bantuan sosok kakek tua berjubah putih yang berdiri di sisi jalan. Sosok itulah yang seolah memberi izin kami untuk pergi. Yang lebih merinding, Dwi bercerita bahwa wanita di belakang saya tadi sempat membisikkan sesuatu ke telinganya dalam bahasa Bali yang sangat dingin. Napi ngararah mriki? Mau ngapain di sini? Saya tertegun. Kok kamu bisa tahu sedetail itu, Wi? Tanyaku. Saya sebenarnya punya sedikit kelebihan untuk melihat hal-hal seperti itu, Bli. Tapi tadi itu adalah yang paling ramai dan paling menyeramkan yang pernah saya lihat, jawab Dwi sambil menunduk. Kami terdiam sejenak, mencoba menenangkan sisa-sisa trauma. Karena bensin benar-benar habis, saya memutar otak. Saya menemukan bekas botol air mineral di pinggir jalan. Lalu dengan sisa tenaga yang ada, saya menyedot sedikit bensin dari motor gede menggunakan selang kecil agar pemotor Vario bisa jalan sampai ke Denpasar. Usaha itu berhasil. Setidaknya ada cukup bahan bakar untuk menempuh belasan kilometer terakhir menuju kos. Setengah jam kemudian, kami akhirnya sampai di kos-kosan di Denpasar. Meskipun raga kami sudah sangat lelah, malam itu tidak ada satupun dari kami yang berani memejamkan mata. Kami berkumpul di satu kamar, menyalakan semua lampu, dan berdoa bersama menurut keyakinan kami masing-masing agar tidak ada satupun dari makhluk itu yang mengikuti kami pulang. Itulah sepenggal kisah nyata yang saya alami di tahun 2009. Sebuah perjalanan singkat ke Gianyar yang berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk seperti itu. Selesai.